أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yadhkuru man dzakara wa yujibu man da'a wa yaghfiru liman istaghfara wa yatubu man taba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah sholat isya, sholat tarawih yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita bisa bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita, menambah amal ibadah kita, dan juga kita sama-sama silaturahim pada malam hari ini. Silaturahim tentu bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, yang mana pada malam hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat berjamaah. Jadi vibrasinya itu, pantulannya itu kalau ketemu sesama muslim yang taat menegakkan sholat, tentu keluar dari masjid ini bahagia, ya. Jadi kalau jenengan keluar dari masjid ini belum bahagia, nah ini berarti dipertanyakan ini sholatnya, atau bisa jadi kita masih terlalu memegang dunia. Karena muazzinnya bilang tadi yang sudah diingatkan, hayya alal falah. Berarti apa? Mari menuju kemenangan, mari menuju kebahagiaan. Berarti kita ke masjid ini menuju kebahagiaan. Keluar dari masjid harusnya kita ini bahagia. Karena Allah sudah juga mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Ada kata dzalulan. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini adalah dzalulan, ringan. Ya. Nusau ringan. Yang menjadikan berat urusan dunia itu ya karena manusia sendiri. Misalkan ini sorban, nah ini beratnya nggak sekilo lah, ringan. Kita pegang gini, ringan. Tapi kalau kita pegang 5 jam, 10 jam, gimana Bapak Ibu? Rasanya gimana? Kemeng ya? Kemeng ya, itulah kita. Kalau kita mikir dunia terus, kemeng. Makanya fungsi sholat salah satunya, kalau kita Allahu Akbar, kita lepaskan urusan semua, fokus kepada Allah. Keluar masjid kita angkat lagi, sama ini 5 jam taruh, angkat lagi, ringan. Jadi kalau terus-terusan gitu, pegel ya, capek, kita capek sendiri, padahal sudah dikasih panduan oleh Allah, urusan dunia itu ringan. Pun juga panduan Allah pada ayat yang lain berkenaan dengan ibadah puasa kita yang kita lakukan tiap hari pada bulan ini. Bagaimana Allah memandu kita berkenaan urusan makanan, ya. Kita dibatasi makanan yang sebenarnya halal ketika puasa jadi haram. Ternyata feedbacknya kembalinya juga kepada kita sendiri. Ayo coba sekarang dirasakan, bapak-bapak celananya sudah kendor atau tetap gini, ya? Kalau ini masih tetap, ini berarti ini kenapa ini? Apa ini makanya balas dendam gitu ya? Jadi makanya balas dendam. Jadi ketika buka puasa, buka nanti jam 9 makan, habis tarawih nanti jam 12 makan lagi, sahur makan lagi, ya tetap aja kan, nggak ada perubahan akhirnya. Ya. Celananya ya tetap aja, Pak. Bahkan ketika puasa ada juga yang, wah ini kok beratnya nggak berkurang, malah nambah ini ya. Ketika kita buka puasa, kita diajari Allah, nah itu menghadapi dunia berkenaan dengan konsumsi. Ketika sudah dihidangkan banyak, gitu. Ketika mau buka puasa ini rasa-rasa mau makan semuanya, ada kolak, apa itu, sayur, wah semuanya lah.
es krim apa semuanya ada di depan kita ketika mau buka puasa. Tapi ketika Allahu Akbar, ternyata perut kita cuma cukup buat takjil aja. Belok es blenger nanti aja isinya. Itulah kita dengan kehidupan ya, makanya diminta untuk secukupnya saja bukan urusan dunia. Hari jamaah yang berbahagia berkenaan dengan konsumsi, ada ayat yang menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, ayat ini bersifat universal, perintah untuk semua umat manusia untuk memakan makanan yang halal, yang thayyib. Kalau kita bicara tentang kulu ya secara lughatan ini memang makanan. Tapi kalau istilahan bisa konsumsi, apa yang kita konsumsi apapun itu. Ya baik makanan termasuk misalkan kita konsumsi apa yang kita tonton ini konsumsi juga. Kita buka HP ini konsumsi juga. Nah, di bulan Ramadan ini kita diingatkan dengan makanan kita mendetoks tubuh kita sendiri ya. Bagaimana kita makan kalau misalkan kita ikuti sunnah Rasul, apa yang harus dimakan lebih dulu ya kan. Silakan kita coba aja, misalkan kita langgar ya, kita sudah puasa, yang kita makan bukan yang kita konsumsi ya, bukan air putih atau bukan kurma, langsung aja es kolak ya. Besoknya kalau nggak serak-serak atau apa itu kan ya, itu kan berarti kan nggak sesuai ya. Aturannya nggak sesuai. Ya boleh ya halal tapi nggak sesuai sunnah, akhirnya berkebalikan daripada itu. Ya Yohanes 10 ya. Dengan konsumsi, mari kita sama-sama introspeksi apa yang kita konsumsi, ya, apalagi di zaman sekarang ini kalau berkenaan dengan makanan minuman ya. Orang makan jeruk bukan dari buah jeruk ya. Orang makan apel bukan dari buah apel, tapi dari esens perisa. Rasa jeruk ya, zat kimia perisa. Beda mungkin konsumsinya dengan bapak ibu yang sudah sepuh. Kalau dulu makanan nggak aneh-aneh ya. Pohon, telo, rebus ya sudah selesai, aman. Tapi kalau sekarang kan wah macam-macam, tambah rasa jeruk, rasa apel, rasa semuanya rasa, ya perisa zat kimia. Makanya kenapa kok sekarang ini banyak penyakit ya, karena bisa jadi kita abai terhadap apa yang kita makan, kita minum, kita asal-asalan saja. Kita berikan kepada anak kita, pokoknya anaknya meneng, wah enak ya rasanya manis ya. Padahal pemanis bukan yang sehat ya, pemanis yang nggak baik untuk tubuh. Maka dari itu dalam bulan tarbiyah ini mari kita sama-sama introspeksi apa yang kita makan, apa yang dimakan oleh keluarga kita, apa yang kita suguhkan kepada tetangga kita ketika berbuka ya. Maka tidak boleh kita asal-asalan memberi. Mari kita berikan yang terbaik. Ini berkenaan dengan makanan. Kemudian ada juga kalau tadi detox makanan ya, detox digital, nah ini juga perlu ya, karena kita konsumsi tiap hari itu layar HP kita. Ada penelitian menyampaikan rata-rata manusia ini menggunakan HP-nya itu 7 jam dalam sehari, rata-rata ya. Buka HP, tutup, buka dari pagi sampai malam, buka, tutup. Itu 7 jam. Nanti kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita akan dikendalikan. Maka ketika kita scroll, kita harus bisa mengontrol ya. Kontrol scroll. Nah itu. Sekarang ini ada istilah psikologi penyakit namanya apa itu? Kerusakan brain rot ya, kerusakan otak. Secara psikis otak manusia ya dibuat akhirnya nggak bisa berkembang gara-gara kecanduan namanya HP. Jangan sampai kita terjebak oleh algoritma, kita buka Instagram, YouTube, ya kan, apa yang kita suka itu akan dikasih tontonan yang apa yang kita suka. Akhirnya kita scroll, nggak terasa sahur ya. Harusnya kita istirahat malam, ternyata udah sahur. Lupa baca Qur'annya. Baca HP-nya lebih banyak daripada kita baca Qur'an. Mending kalau yang dibuka HP-nya itu Al-Qur'an ya. Ini scroll Instagram, kadang apa yang kita tidak butuhkan itu kita buka. Kita mengkonsumsi apa yang kita tidak butuhkan. Kadang
berita-berita sampah, informasi-informasi sampah yang nggak jelas, itu masuk ke kita semuanya. Nah, kalau kita nggak bisa men-screening, kita nggak bisa mengontrol, kita akan dikontrol oleh HP. Terlebih juga kepada anak-anak kita. Lebih baik mereka ramai di masjid, ya, jungkir balik juga apa-apa daripada kecanduan HP. Nah, bisa jadi Brandon itu kan sampai ada anak yang kecanduan HP itu kalau nggak dikasih HP marah-marah, teriak-teriak. Nah, ini sudah kecanduan. Oleh karena itu mari kita sama-sama mengontrol apa yang kita buka di HP itu, kontrol diri kita, keluarga kita, tetangga kita, termasuk anak tetangga kita. Sesama muslim kan watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya. Jadi jangan kita diam ketika melihat anak muslim yang melakukan hal dilarang. Kita harus mengingatkan, kemudian bapaknya yang diingatkan harusnya terima kasih anaknya diawasi. Inilah kita saling menjaga, karena zamannya seperti ini. Zamannya memaksa kita kadang jauh dari Quran, memaksa kita jauh dari sunnah Rasul. Pengharapan kita bersama, mari kita tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, mari kita juga baik untuk orang-orang sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.